Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya akan terus memperkaya pemahaman akan firman dan terus akan menumbuhkan kerohanian kita sehingga kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur untuk hari ini, Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang mengajar kita, menasihati kita hidup dipimpin oleh roh. Menjadi suatu perjuangan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh roh. Jangan kedagingan yang memimpin hidup kita, tapi hendaknya kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saya percaya setiap hari, setiap saat, setiap detik kita selalu ada pada dua pilihan. Apakah kita akan hidup menurut roh atau kita akan hidup menurut kedagingan kita. Tapi firman Allah hari ini secara khusus mengajak kita, menasihati kita supaya kita hidup dipimpin oleh roh. Ayatnya yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Diulang lagi dalam ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Juga dalam ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sehingga frase ataupun anak kalimat hidup menurut roh itu diulang-ulang dalam ayat ini. Secara hukum tafsir, bila suatu kata, bila suatu frase, bila suatu anak kalimat diulang-ulang, berarti itulah yang menjadi tekanan dari penulis. Karena itu hidup menurut roh, hidup dipimpin oleh roh merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, hidup menurut roh itu seperti apa? Bagaimana cara hidup dari orang yang dipimpin oleh roh? Bagaimana pola hidup dari orang-orang yang dipimpin oleh roh? Bagaimana ciri hidup dari orang-orang yang dipimpin oleh roh? Setidaknya saya menemukan 3 cara hidup orang-orang yang dipimpin oleh roh. Dalam ayatnya yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dari ayat 6 ini saya melihat bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, cara hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama adalah hidup dalam damai sejahtera. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh roh, maka dia selalu hidup dalam damai sejahtera. Dia selalu mengusahakan supaya hidup dalam damai sejahtera. Dia terus berjuang dalam hidupnya supaya hidup rukun dan damai itu senantiasa ada dalam kehidupannya. Karena itulah cara hidup orang yang dipimpin oleh roh.
Tetapi cara hidup yang tidak dipimpin oleh roh, cara hidup yang dipimpin oleh keinginan daging, selalu menimbulkan kehidupan yang tidak ada damai sejahtera. Selalu menimbulkan perselisihan, permusuhan, persengketaan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada damai sejahtera. Nah, karena itu firman Allah hari ini mengajak kita, mari sebagai umat kita belajar dan terus berusaha supaya hidup kita dipimpin oleh roh. Karena ketika kita hidup dalam pimpinan roh, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Sebagai umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang diberi gelar King of Peace, Raja Damai. Berarti kita anak-anaknya harusnya punya DNA dari Sang Raja Damai. Kalau kita punya DNA dari Sang Raja Damai, itu berarti bahwa dimanapun kita ada, kemanapun kita bekerja, kemanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab, apapun kita harus selalu hidup dalam damai sejahtera. Kita harus berusaha, mengusahakan supaya hidup dalam damai sejahtera. Dalam gereja, Yesus Kristus harus usahakan hidup dalam damai sejahtera. Harus hidup rukun dan damai. Jangan majelis satu dengan majelis yang lain baku bombe, majelis satu dengan majelis yang lain berkelahi satu dengan yang lain. Padahal kita ada di gereja dari Sang Raja Damai. Karena itu gereja harus jadi agen pembawa damai sejahtera, bukan bawa permusuhan. Gereja harus bawa suasana rukun dan damai. Karena gereja adalah milik Yesus Kristus Sang Raja Damai. Jadi hidup dipimpin oleh roh, cara hidupnya adalah yang pertama dia hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup menurut kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi sebaliknya mereka yang hidup menurut roh pasti berkenan kepada Allah. Disinilah kita melihat bahwa yang kedua, hidup dipimpin oleh roh, cara hidupnya adalah hidup berkenan kepada Allah. Jadi orang yang dipimpin oleh roh, orang yang hidup menurut roh, dia selalu berusaha berkenan kepada Tuhan. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang senantiasa berusaha berkenan kepada Allah. Tapi sebaliknya ketika dia tidak hidup menurut pimpinan roh dan hidup dalam pimpinan kedagingannya, maka pasti dia akan berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi hal yang kedua, hidup dipimpin oleh roh, yang kedua adalah hidup berkenan kepada Allah. Kita harus senantiasa belajar dan kita terus berusaha supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Cara pikir kita, tindakan kita, perasaan kita, kita harus selalu berusaha supaya itu menyenangkan Tuhan. Supaya menyenangkan Tuhan, supaya berkenan kepada Tuhan, maka kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus melakukan apa yang difirmankannya. Kita harus mentaati apa yang Tuhan mau dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Karena ketika saudara dan saya mentaati firman-Nya, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup menurut pimpinan roh itu bisa juga dikatakan bahwa dia senantiasa mau taat kepada firman. Sehingga akhirnya dia hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri dalam hal apa kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Hukum mana, ajaran firman mana yang selama ini kita masih langgar. Kita belajar, kita berusaha untuk memperbaikinya, berusaha untuk meninggalkannya, dan kita terus belajar, berusaha mentaati firman-Nya, sehingga ketika kita mentaati firman-Nya, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itulah hidup yang dipimpin oleh roh. Yang ketiga, hidup dipimpin oleh roh itu seperti apa? Cara hidupnya seperti apa? Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika saudara dan saya dipimpin oleh roh Allah, ketika saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu tanda, ciri khas kita sebagai anak-anak Allah. Jadi anak Allah bukan dilihat karena dia berKTP Kristen, bukan karena dia beragama Kristen.
tetapi apakah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah atau tidak? Ketika saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka itu menunjukkan, membuktikan bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Dan ketika saudara dan saya sebagai anak Allah, maka yang dituntut dari saudara dan saya adalah hendaknya kita hidup sebagai anak-anak Allah. Disinilah yang ketiga yang saya lihat, hidup dipimpin oleh Roh. Yang ketiga adalah kita hidup sesuai dengan cara hidup kita sebagai anak-anak Allah. Atau dengan kata lain, hidup dipimpin oleh Roh, cara hidupnya adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah itu seperti apa? Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita anak Allah, cara hidup anak Allah ya kita tidak perlu takut. Tentang apapun juga. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Bapa kita bertanggung jawab untuk keselamatan kita anak-anaknya. Bahkan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita anaknya, maka kita bisa memanggil Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia itu dengan Bapa. Menunjukkan suatu hubungan yang akrab, yang harmonis antara anak dengan Bapa. Jadi hidup sebagai anak-anak Allah artinya bahwa kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan hidup kita. Karena Bapa kita di surga sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita sebagai anak-anak kita. Kita tidak perlu takut menghadapi bahaya apapun juga. Karena Bapa di surga yang adalah Bapa kita bertanggung jawab untuk kehidupan anak-anaknya. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita. Karena Bapa kita di surga sangat-sangat bertanggung jawab untuk segala kebutuhan hidup kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Tapi juga harus dipahami karena kita anak. Ketika kita berbuat salah, pasti dia akan mendisiplin kita, menghajar kita, supaya kita jadi anak yang baik, supaya kita jadi anak yang dengar-dengaran. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan hal ini bisa terjadi ketika saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh. Allah yang punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar dan menasihati kami, supaya kami hidup dipimpin oleh Roh. Dan cara hidup orang yang dipimpin oleh Roh, kami hidup dalam damai sejahtera, kami hidup berkenan kepada Allah, dan kami hidup sebagai anak-anak Allah. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memetraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami, untuk kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.